pengagungan hanya bagimu ya Bapa, Tuhan semesta alam. Sungguh pagi hari ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kami terima hari lepas hari. Bahkan sepanjang minggu ini Engkau memimpin, menyertai, memberkati setiap kami jemaat Tuhan GBR Sadai, sehingga pada pagi ini Bapa kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami boleh memuji-muji Engkau, boleh meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Dan saat ini sebentar lagi kami rindu Bapa untuk kami disegarkan dengan kebenaran firman-Mu, makan rohani yang menyehatkan, makan rohani yang menguatkan otot-otot rohani kami, untuk kami terus bertumbuh, untuk kami terus berkembang Bapa. Terima kasih Bapa di surga, melayakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu Kau pakai untuk menjadi saluran berkat, untuk memberitakan isi hati Tuhan, membangun jemaat Tuhan GBR di tempat ini. Jemaat Tuhan di tempat ini terus boleh diberikan makan rohani yang menyehatkan. Mereka terus bertumbuh Bapa di dalam iman percaya mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau mengurapi setiap jemaat Tuhan, berikan mereka roh konsentrasi, sehingga ketika pemberitaan firman disampaikan, mereka Engkau mampukan untuk mereka menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik, merenungkan dengan baik, dan berikan kekuatan pada setiap kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tapi sungguh-sungguh kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Salam. Ibu Bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apakah hari ini Bapak Ibu bahagia? Halo? Bahagia? Mana yang bahagia boleh angkat tangan? Luar biasa. Saya melihat wajah-wajah bahagia. Kenapa? Karena hari ini, kemarin ya, saudara-saudara kita dari warga keturunan Tionghoa ya merayakan Imlek. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan gong sifat saya. Mungkin salah kalau dikoreksi ya. Selamat merayakan hari Imlek. Semoga di tahun baru Imlek ini kedepannya kita semuanya lebih baik, diberkati Tuhan dalam segala hal ya, melebihi tahun-tahun sebelumnya. Baik Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini, minggu ini, kita akan membahas satu tema, yaitu Jesus Teaching Anger. Apa itu? Pengajaran Yesus tentang kemarahan. Saya yakin Ibu Bapak di tempat ini semuanya pernah marah. Tidak dilarang kok marah, ya. Tapi bukan berarti pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita marah. Bukan seperti itu. Karena memang Alkitab kita mencatat ya tentang kemarahan itu, ya. Allah juga marah ya ketika melihat umat manusia berdosa,
Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara untuk kita ketahui ya. Tetapi kemarahan Allah tadi tentu kemarahan yang tidak sewenang-wenang. Kemarahan karena keadilannya, kemarahan karena tidak ada kompromi dengan dosa. Lalu manusia, kita semuanya ini kan diciptakan menurut gambar, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu manusia itu juga memiliki emosi. Sayang sekali Bapak Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka emosi ini menjadi terganggu. Emosi ini mengalami distorsi, sehingga ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Nah, oleh karena itu emosi ini terutama yang negatif harus kita kelola. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang pengajaran tentang kemarahan ya, ini tadi, kita akan dasarkan pengajaran kita dari firman-Nya, kita dasarkan dari Matius 5 ayat 21 sampai 26 dengan perikop Yesus dan hukum Taurat. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Silakan duduk. Berbahagialah Ibu Bapak yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Iya, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang GBI LSD Pontianak dalam hal ini Gembala Pembina kita ya menyampaikan visi misi di tahun ini dan di bulan yang kedua ini ya, khususnya minggu ini, yaitu tentang pengajaran Yesus ya, pengajaran Yesus tentang kemarahan ya, anger ya, artinya marah atau kemarahan. Seperti tadi sudah saya katakan, Alkitab juga mencatat tentang kemarahan ya, atau murka Allah ya. Allah tidak pernah marah, Yesus pun juga marah. Kalau Ibu Bapak perhatikan, beberapa kali Yesus marah ketika Yesus melihat hal-hal yang tidak baik ya, Yesus marah.
ketika Yesus melihat hal-hal yang terjadi di bait suci yang tidak memuliakan Allah, mempergunakan bait suci tidak sesuai dengan peruntukannya, Yesus marah. Nah, ini kemarahan. Jadi Yesus marah. Allah juga murka, ya. Tetapi tadi sudah saya katakan bahwa kemarahan Allah adalah bentuk sikap Allah terhadap dosa. Allah marah kepada kita karena dosa, tetapi Allah juga sabar, ya. Tetapi Allah juga tidak ada toleransi dengan dosa, tidak ada kompromi dengan dosa, ya. Oleh karena itu, ketika Allah marah, itu adalah ungkapan keadilannya, ya. Allah marah tidak dengan sewenang-wenang, ya. Kalau Allah marah dengan kita, itu karena Allah mengasihi kita, ya. Allah akan mengajar kita. Ketika kita salah, kita akan ditarik kembali ke jalan yang lurus, ya, ke jalan yang berkenan, yang diinginkan oleh Tuhan. Allah meluruskan atau menegur kita. Nah, sebagai pribadi kadang-kadang kita menyadari, wah, ini kenapa Tuhan marah, ya, padahal karena kasihnya, ya. Ketika kita sakit, mungkin kita menggerutu, ya, kita marah, kenapa Tuhan seperti ini, aku kurang apa, ya. Ketika usaha kita gagal, mungkin kita marah, Tuhan, kenapa aku udah rajin beribadah, kok masih usaha saya gagal, ya. Ini sesuatu yang sering kita rasakan. Sementara orang di luar sana yang tidak rajin beribadah sukses-sukses saja. Ada mungkin perasaan seperti itu, ya. Kesabaran Allah, ya, terhadap dosa tidak mengurangi amarahnya terhadap dosa. Ini penting, Ibu Bapak. Jadi sekali lagi, kesabaran Allah terhadap dosa tidak mengurangi amarahnya terhadap dosa. Kita akan saksikan, ini kecil banget ya, jadi nggak kelihatan, ya. Kita akan saksikan di dalam Roma 1 ayat 18. Minta tolong, Tetet. Itu. Roma 1 ayat 18 berkata demikian, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Sekali lagi, Allah murka terhadap kita, terhadap manusia, karena kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Allah tidak akan tinggal diam. Allah pasti murka. Berikutnya kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Coba, ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Bagaimana di sana dikatakan? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini penting. Ciri khas orang Kristen adalah kasih, karena Allah yang kita sembah adalah kasih. Percuma kita rajin ke gereja, percuma kita mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak menghasilkan kasih, ya. Alkitab mengajar kita, bahasa roh akan berakhir, nubuatan akan berakhir, tetapi kasih akan tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Biasa Ibu Bapak, ini ciri khas orang Kristen, memiliki kasih, karena Allah kita tarik kasih. Ini penting, ya. Dan masih banyak lagi di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 45. Di PR di rumah nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri, ya, agar lebih tersimpan di dalam pikiran kita, ya. Nah, Allah marah karena tidak ada kompromi dengan dosa. Lalu manusia ini kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, lengkap dengan emosinya. Kita bukan robot, kita diberikan kehendak bebas, kita memiliki emosi. Kalau manusia hidup tanpa emosi, bisa dibayangkan. Ada emosi positif, rasa senang,
rasa bahagia, ini positif ya. Ada senang, ada bahagia ya. Nah, itu. Ada kita tertawa, ada gembira, ada kita kagum. Wow, luar biasa ini, sukses ya. Ini hebat ya. Ini emosi-emosi yang positif ya. Dan itu penting ya. Kenapa? Itu sama kalau gembira ya, emosi yang positif tadi, kita katakan apa? Obat. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi kalau emosi kita yang negatif, ini juga berpengaruh terhadap kejiwaan, terhadap psikologi kita. Nah, kita lihat di sana yang negatif, kecewa. Ya. Saya yakin di sini semuanya pernah mengalami kecewa. Saya juga pernah mengalami kecewa. Nah, marah, sedih, sakit hati, benci, kepahitan. Kalau memiliki itu tidak salah. Kenapa? Karena itu manusiawi. Tetapi yang tidak dibenarkan adalah yang berkepanjangan. Ya, saya juga pernah kok merasa sedih, merasa kecewa, ya, benci, pernah. Bahkan juga pernah mengalami akar kepahitan. Tetapi kalau kita sudah sadar seperti itu, harus kita bereskan seperti nanti ajaran Yesus yang berikutnya yang akan kita dalami ya. Jadi pendek kata, emosi yang bersifat negatif ya harus ditangani dengan benar dan dicarikan solusi. Kenapa? Merusak diri sendiri maupun orang yang berada di sekitarnya. Beberapa kali saya mengatakan di tempat ini bahwa banyak orang sakit karena akar kepahitan, karena tidak mau mengampuni, karena menyimpan dendam, karena tidak suka dan itu tidak diungkapkan. Dan itu perlu keberanian untuk kita membereskan. Saya berpuluh-puluh tahun mengalami seperti itu. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus berikan hikmat ya di tahun 2023 kemarin saya selesaikan. Dan apa yang kita dapat? Sukacita ya. Bahkan ketika ada retret di tempat ini sudah dikatakan solusinya Bapak harus berani menemui saudara yang bersangkutan. Itu berat banget Bapak Ibu. Kalau kita tidak suka atau kita ada masalah dengan seseorang dan kita sebenarnya merasa tidak bersalah, tapi mereka membuat masalah, ini luar biasa. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki kerendahan hati. Meskipun kita pada pihak yang benar, kita berani minta maaf. Mungkin selama ini dalam pergaulan saya ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, itu akan membuka suasana hati mereka. Lalu apa? Hubungan menjadi cair. Nah ini harus dibereskan. Kalau tidak, waduh, ada rasa tidak beres. Dan itu menghalangi doa kita, ya, menghalangi doa orang Kristen. Seperti tadi, Yesus mengatakan apa? Ketika kita masih menyimpan perasaan saudara kita, ya, ketika kita memberikan persembahan, maka temui saudara itu dan kita bereskan, baru kembali lagi, kan begitu ya. Dosa menjadi penghalang hubungan kita dengan Allah. Sia-sia kita berdoa kalau kita tidak membereskan dosa tadi. Nah, baik, next. Bahkan kadang-kadang emosi yang meledak-ledak ini membahayakan orang di sekitar kita. Saya termasuk orang yang pemarah dulu, ya. Kalau saya marah, luar biasa. Saya pun bingung, kok bisa seperti ini, ya. Sampai istri saya pun ketakutan kalau saya marah. Tapi proses, akhirnya apa? Begitu tidak benar, lalu Tuhan ubahkan. Saya membuka hati untuk Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja, lalu ubahkan sehingga marahnya masih ada tapi bukan
seperti yang dulu. Lalu yang dulu, aduh, minta ampun, jangan terulang lagi. Oke. Matius 5 ayat 21 ya berkata seperti ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jelas ya? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir jahil, ya, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di dalam bacaan hari ini luar biasa. Ya, Yesus mengingatkan untuk kita sekali lagi tidak marah ya. Ya, karena tadi akan dihukum. Dan ini Yesus ini sebenarnya mensitir dari kitab Keluaran dan Imamat di Adam. Kita mau lihat bersama-sama, tetapi nanti ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan, nah ini yang saya katakan tadi, persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada, ya, mana tadi jadilah, berdamailah, ya, pergilah, berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu, sampai sebegitunya, ya. Tuhan Yesus mengajari kita untuk kita membereskan hati kita, berdamai dulu dengan sesama. Ini hampir semangatnya bersama dengan doa Bapa kami, ya. Kalau kita minta pengampunan di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, juga nggak ada artinya. Maka kita semuanya sebagai orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang suka mengampuni, ya. Jangan dendam, ya. Itu ketika yang pertama kasih lalu mengampuni. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pengadilan dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Luar biasa, ya. Next. Ya. Kata Yesus seperti tadi sudah singgung, kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kutipan dari Keluaran dan Imamat. Nah, yang sudah berulang kali membaca pasti ingat itu. Di dalam 10 perintah Tuhan ada jangan membunuh. Nah ini penting. Jadi seorang Kristen, kita semuanya dituntut untuk kita menghargai kehidupan. Hukum kelima adalah perintah untuk menghormati orang tua. Maka perintah jangan membunuh adalah bentuk agar kita semua menghargai, menghormati kehidupan yang Allah telah berikan kepada manusia. Menghargai, makanya nggak boleh membunuh. Orang Kristen harus menghargai kehidupan, termasuk masih dalam bentuknya di dalam kandungan. Ya. Ini penting banget ini. Ajaran Yesus tentang membunuh ini menjadi norma baru, nah, bagi setiap orang Kristen untuk menghargai kehidupan. Ya, seperti Kejadian 9 ayat 5-6, juga Ulangan 27 ayat 24 sampai ke 25. Coba kita baca dulu Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Oke?
Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Nah, bisa dikatakan, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Wow, luar biasa Ibu Bapak ya. Menghargai kehidupan, jangan menjadi penumpah darah. Oke. Berikutnya di dalam Ulangan 27 ayat 24 sampai 25. Bagaimana bunyi firman Tuhan? 24 sampai 25, 24, terkutuklah orang yang membunuh. Kita mengatakan seperti itu. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuk. Kembali kepada emosi tadi yang negatif. Kalau tidak dikelola dengan benar, yang terjadi seperti di Kalimantan Timur kemarin. Ibu Bapak mengikuti? Ada satu anak SMK membunuh satu keluarga, dibunuh semuanya. Ya, bayangkan seperti itu. Kalau emosi tidak terkontrol, ya, mata gelap, kayak membunuh binatang, dan itu sudah memang direncanakan. Mula-mula dia datang, matikan lampu, lalu masuk, bunuh. Ya, berapa orang itu ya? Ini luar biasa Ibu Bapak. Jadi ketika kita tidak mampu mengelola emosi kita dengan benar, bisa mendatangkan bencana, maka kita sekali lagi tadi harus membereskan emosi kita ya. Ketika Yesus berkata jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Yang dimaksud adalah tindakan membunuh yang melanggar hukum, dan orangnya harus dihukum. Ini kalau melakukan ya, itu harus dihukum. Tetapi nanti di dalam perjanjian baru itu menjadi norma ya. Kalau kita ada keinginan saja, itu sudah berdosa. Ya, membunuh atau memukul itu sudah berdosa, maka nanti juga akan dipertanggungjawabkan. Ya. Ketika Yesus berkata di Matius 22, tetapi aku berkata kepadamu, hal ini menunjukkan kewibawaan dan kesetaraannya dengan Allah di dalam perjanjian lama. Dan ia memberi norma baru ya. Kalau Musa mengatakan di dalam 10 perintah Tuhan ya, di dalam perjanjian lama dikatakan jangan membunuh, maka ini keinginan saja, dalam hati kita saja, itu sudah dosa. Maka menjadi orang Kristen itu bukan mudah. Tidak cukup di pengakuan bangga saya menjadi orang Kristen, tetapi ini setiap apa yang ada dalam pikiran kita, setiap apa yang ada dalam ucapan kita, itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Dan itu proses. Itu proses. Sebenarnya diberkati melalui firman Tuhan ini. Saya baca tadi malam, tadi beberapa hari, saya coba baca enggak nyambung-nyambung ya. Tadi ada gangguan di sini, error ya. Tapi tadi malam saya baca, waduh, berarti selama ini aku ini sudah banyak sekali melakukan dosa. Saya juga sudah pernah, saya tidak suka dengan seseorang, itu juga berdosa. Meskipun kita tidak mencelakai. Awas dulu nanti, kalau tinju nanti, itu juga sudah nggak benar. Ya, orang Kristen benar-benar untuk apa? Menjaga kekudusan pikiran.
Karena dari pikiran, dari mata, pikiran, hati, tindakan. Kayak kanker. Enggak, kalau kita bisa Raja Daud, bagaimana? Dari pikiran, dari melihat, mendengar, dipikirkan, masuk ke hati, tindakan, terjadilah pembunuhan. Maka kalau ada pikiran tidak cepat-cepat tebus dalam nama Yesus, kami tolak pikiran-pikiran jahat dalam nama Yesus. Jangan dibiarkan pikiran-pikiran atau emosi yang negatif itu terus berkembang. Ya, kalau nanti terus berkembang, nah, setan mulai bekerja. Tapi coba jangan cuma menyalahkan setan, karena mungkin kesalahan kita, lalu setan juga menjadi kambing kita. Ya, biasa itu orang-orang menyalahkan setan, dia tidak juga introspeksi diri. Contoh, terjadi kecelakaan, naik motor dan kecelakaan, tabrakan. Lalu aku mengatakan, wah ini pekerjaan setan. Padahal dia apa? Lampu sen kanan, beloknya kiri. Siapa yang salah? Setan kan? Kita. Ya itu. Jadi lampu sen beloknya kiri. Itu di Ketapang sering. Siapa? Kamu ibu-ibu. Hati-hati kalau ketemu ibu di jalan. Harus waspada, jangan cepat-cepat bisa ditunggunya nanti ya. Nah ini depan berkok mak-mak luar biasa. Nah, di depan asrama polisi itu tiba-tiba kami naik motor, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Malah nelpon, waduh, sawan kita. Kalau kita lagi, nah itulah yang kita harus hati-hati. Ya. Maka kita selalu mohon perlindungan Tuhan. Ya, oke. Norma pada hukum Musa terbatas hanya pada tindakan. Ini bedanya, tindakan. Ya. Pembunuhan. Namun Yesus memberikan norma baru, yaitu seorang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum sampai segitunya. Ya, belum sampai membunuh, ini baru marah dengan saudaranya harus dihukum. Berarti apa? Lebih ketat lagi. Ya, lebih ketat lagi, lebih apa ya? Lebih dalam lagi ya. Contoh ya, seperti ini. Kita mungkin tidak pernah memukul seseorang, namun jika di dalam hati mempunyai keinginan mukul, maka keduanya di mata Allah adalah sama, tetap dipandang sebagai kesalahan dan harus dihukum. Itu contoh. Baru pikiran sudah salah ya, harus dihukum. Nah ini di pandangan di mata Allah ya. Sampai segitunya Yesus menjelaskan, maka disebut Yesus memberikan norma baru. Maka nanti kalau kita lihat ada lagi yang seperti ini, jangan mengingini istri sesamamu. Mengingini itu juga sudah dosa. Waduh itu Bu Retina cantik, seandainya dia menjadi pasangan hidup itu sudah ya, karena dia sudah jelas istrinya Pak Tugar. Jadi Pak Joni nggak usah mikirkan Bu Retina cantik ya, nah, contoh Pak Joni ya, seperti itu. Luar biasa ya, ajaran Yesus ini memang luar biasa, detail banget. Coba kalau kita bandingkan dengan ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh lain, nggak ada yang seperti itu. Bahkan di dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Jadi apa? Bukan kasih. Ya, kalau kita mengampuni, mengasihi, nah kan itu beda orang Kristen. Ya, kelasnya beda, levelnya beda. Oke. Ibu bapak, firman Tuhan hari ini tidak perlu panjang-panjang ya, tapi luar biasa kalau kita ikuti tadi. Sebagai orang Kristen, sekali lagi kita dituntut untuk kita memiliki kebersihan pikiran, kebersihan hati ya, sesuai dengan norma baru yang Yesus ajarkan ya. Sebagai orang Kristen kita
kita dituntut untuk kita senantiasa memiliki kasih. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk kita menghargai kehidupan. Ini Bapak Ibu yang menerjemahkan. Bagaimana kita bisa menghargai kehidupan? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan kasih kita sebagai orang Kristen? Ya, karena itu ciri khas orang Kristen. Tanpa kasih itu bukan orang Kristen. Yesus bukan hanya berteori, tetapi Yesus sekali lagi dia punya otoritas, ya, menunjukkan kewibawaannya berbicara ini, bahwa dia menunjukkan kesetaraannya dengan Allah, ya. Kalau Allah kita ketika di dalam perjanjian lama langsung mengatakan jangan membunuh, maka Yesus hendak untuk marah saja, itu sudah suatu kesalahan, ya. Ingat, Yesus setara dengan Allah. Yesus memiliki kewenangan yang setara dengan Allah. Maka Yesus menetapkan norma baru. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saya undang di musik untuk bangkit, untuk ke depan, ya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguhlah kami yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Saat ini kami membuka hati kami membuka jiwa kami Bapa, terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kita akan angkat pujian, membuka hati. Haleluya, terbuka untuk Tuhan, ingin nyatakan segala berkat. Singkatkan semua yang terseluruh, supaya
Bapa,